Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dengan saya Ahmad Jael di Seruput. Saya kali ini ditemani dua narasumber, advokat, pengacara, dan ahli hukum yang selalu mengikuti dan terlibat dalam upaya mengcounter narasi dari Roy Suryo CS terkait tuduhan ijazah palsu ke Pak Jokowi. Bung Ade Darmawan Ya, dari Pradi Bersatu. selamat siang menjelang sore, Bang Dan Sal. Pak Suhadi, tamu langganan kita, tim koordinator tim hukum Merah Putih. Gitu. Selamat datang semua ke Cokro. Makasih, Bang Sal. Yang saya lihat kemarin itu kan ada konferensi pers dari sejumlah kalangan lah ya, tim hukum ya, dari Pradi Bersatu, dari tim hukum Merah Putih dan sejumlah tim hukum lain yang mendukung Pak Jokowi lah ya, relawan Pak Jokowi. Betul. Yang menyatakan bahwa P21 itu sudah terjadi terhadap Roy Suryo dan Tifa dan para tersangka lain. Tetapi kok kasusnya seperti jalan di tempat. Gitu ya. Oke. Dan sebelumnya kan saya sempat juga ngobrol dengan Pak Suhadi di Seruput tentang Pak Jokowi, karena Pak Suhadi beberapa waktu lalu ke Solo bertemu langsung dengan Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menyatakan kekecewaannya ya terhadap kok kasusnya seperti ini gitu ya. Dan Pak Suhadi menyatakan Pak Jokowi mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya, tetapi tetap kecewa kok ada kayak upaya dari orang top atau pihak tertentu yang ngangkangi kasus ini sehingga jalan di tempat ini. Jadi saya ingin mendapatkan penjelasan dan pencerahan lah dari Bung Ade dan Pak Suhadi tentang konferensi pers kemarin dan situasi terbarunya ini seperti apa? Oke. Siapa dulu nih? Bang Ade. Saya dulu. Oke, makasih Bung Sahal. Undangannya ini kesekian kali saya diundang oleh Bang Sahal untuk seruput kopi. Iya. seruput dulu. Oke. Jadi seruput. Jadi gini Bang Sahal. Terkait lengkapnya satu berkas. Dinyatakan lengkap, bahasa awamnya seperti itu. Bahasa kode surat itu P21. Tapi kalau lengkapnya surat itulah yang bahasa sehari-hari yang digunakan antara pihak terlapor dan pelapor. Kadang-kadang sering di kantor polisi nanyain, berkasnya udah lengkap nggak Pak? Sudah dikirim nggak? Nah, tetapi bukan bahasa P21, karena bahasa P21 itu adalah antara polisi dan kejaksaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah proses setelah ini lengkap, tentu ada ritme waktu, Bang Sahal. Ritme waktu itu 20 hari setelah dinyatakan lengkap, khusus bagi yang dilakukan penahanannya. Khusus bagi yang dilakukan penahanan. Itu 20 hari, Bang Sahal, dan bisa diperpanjang menjadi 30 hari ke depan. Artinya 50 hari ini, biar nggak salah paham lagi nih. Kalau dilakukan penahanan, maka waktu itu hanya berlaku 50 hari dan itu diperpanjang bisa. Tetapi range waktu itu ditentukan kemudian di dalam perja masing-masing nih. Kalau di kepolisian peraturan Kapolri, kalau di kejaksaan itu namanya peraturan kejaksaan. Nah, perja atau surat edaran Mahkamah Jaksagung ya. Jaksagung ini hanya berlaku segitu tuh 20-30. Oke. Tetapi kalau tidak dilakukan penahanan, nah ini pertanyaan lagi, disinilah debatable nanti. Debatable-nya kenapa? Karena pasti Mas Roy bilang ini udah lewat waktu lagi nih. Pasti pikirannya gitu tuh. Ini kita udah bisa tebak-tebak mau manggis ini, Bang Sahal. Kenapa? Karena pasti dia bilang kan udah lewat 20 hari. Kan nggak diperpanjang 30 hari. Padahal pra penuntutan atau penyusunan dakwaan yang dibutuhkan waktu 20 hari itu bila mana berkasnya itu sedikit. Kalau ini kan berkasnya banyak. 8 tersangkanya. Ya kan? 8 sisa 6 sekarang ya. Kalau nggak salah. Ya kan? Nah, ini tersangkanya kan banyak. Terus kemudian tidak dilakukan penahanan. Nah, ketika kejaksaan membutuhkan waktu yang lebih panjang, itu diatur sendiri juga di dalam SOP namanya
SOP kejaksaan Oke. ketika tidak dilakukan penahanan ya. Ini khusus nih, terkhusus untuk yang tidak dilakukan penahanan. Itu sepengalaman saya dalam menangani beberapa kasus. Jadi saya rasa ini masih panjang. Masih panjangnya kenapa? Karena tentu pihak kejaksaan juga ini bukan mau ngulur-ngulur waktu juga. Tetapi kita tetap mendesak dilakukan penahanan. Kenapa kami mendesak dilakukan penahanan? Agar supaya range waktu itu terkancing dimulai dari penahanan itu menjadi 20 hari ke depan tambah dengan 30 hari ke depan. Sehingga aturan itu dijalani spesifik oleh kejaksaan dan kepolisian. Bahwa pada saat tahap 2, karena ini kan perintah tahap 2 nih ya kan, penyerahan barang bukti dan tersangka. Saya rasa idealnya adalah bagaimana supaya penyidik lakukan penahanan. Sehingga waktu range itu berjalan sesuai dengan KUHP 20-30. Oke. Nah, itu yang kami harapkan. Artinya biar tidak menjadi satu debatable di masyarakat juga. Selain itu pula, siapa yang menjamin Bang Sahal? Yang mau menjamin bahwa ini persidangan akan berlangsung kondusif, ini siapa? Kalau dia tidak lakukan penahanan. Kita buktikan, tersangka pun itu masih wirawiri. Mengulangi setiap perbuatan pidananya dengan palsu. Bahkan dari 1 miliar persen menjadi 99,9 menjadi wah macam-macam deh. Nah inilah yang kita namakan adalah pidana berulang. Sehingga ketika kemudian ini tidak lakukan penahanan, maka tidak ada jaminan terhadap masyarakat pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo yang mencintai Bapak Insinyur Joko Widodo utamanya, terus kemudian masyarakat yang juga merindukan hukum ditegakkan. Nah ini persoalannya Bang Sahal. Itu kalau dari saya bisa menjelaskan sampai segitu dulu tuh. Kenapa? Saya tahapannya seperti itu. Pra penuntutan itu ya memang penyusunannya 20 hari ketika dilakukan penahanan. Makanya saya meminta pada saat tahap 2 lakukan penahanan. Itulah ajakan seruan kemarin saya bersama Pak Bang Suhadi, senior kita ini, untuk supaya ini dilakukan penahanan agar KUHP itu berjalan sebagaimana mestinya gitu loh. Itu Bang Sahal. Ya. Dan faktanya kan sekarang penahanan tidak dilakukan. Bukan, gitu kan? belum. Wajib dilakukan. Harus dilakukan. Biar ini berjalan. Belum dilakukan loh ya. Oke. Nah ini kemarin kan saya masih ke Bang Ade dulu deh sebelum ke Pak Suhadi. Kan Bung Ade bilang di dalam konferensi pers itu tentang jangan sampai terjadi amputasi hukum. Nah, itu menarik itu istilah itu. Jadi gimana ini situasi kan menurut Bang Ade atau pokoknya salah satu peserta di dalam konferensi pers saya yang menyampaikan amputasi hukum. Ini isunya ini bukan lagi soal apakah ijazahnya itu palsu atau enggak, tentang materinya itu sudah selesai itu sebenarnya. Sekarang ini adalah ranah hukum. Gitu kan? Sudah ada P21. Tahapannya. Yang sekarang tiba-tiba timnya Roy Suryo membantah ada P21 gitu kan. Nah, terus kemudian Bang Ade bilang ini bahaya nih kalau terjadi amputasi hukum. Bisa dijelaskan nggak itu soalnya? Jadi gimana? Amputasi hukum yang saya maksud itu Bang Sahal adalah kemudian gini. Ketika sentuhan politik itu turun ke persoalan ini yang kemudian tahapannya sudah masuk ke kelengkapan berkas yang selesai clear. Artinya ketika mereka mau menggunakan kekuatan politik untuk mengintervensi inilah terjadi yang namanya amputasi hukum. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini sudah P19. P19 itu adalah pengembalian untuk dilengkapi. Ada perintah kelengkapan yang diminta oleh jaksa, kemudian dilengkapi oleh pihak kepolisian, tahapannya ya, dilengkapi kepada pihak kepolisian, kemudian dilimpahkan kembali dan dinyatakan lengkap. Dinyatakan lengkap berarti clear tuh. Dinyatakan lengkap itu artinya P21 itu. Ya kita nggak usah bicara P21. Saya jangan sampai salah persepsi ini pada menagih sementara berkas P21 itu kan adalah merupakan satu rahasia ya antara kejaksaan dan kepolisian. Nah, saya anggap ini lengkap lah ya. Lengkap berkas artinya ketika ada sentuhan politik harusnya dilakukan sebelum lengkap. Artinya ketika dia P19 di situ biasanya yang pernah saya lakukan meng-SP3-kan karena produk yang keluar SP3 itu adalah SP3 dari kepolisian. Itu milik produk kepolisian. Kalau di kejaksaan namanya pemberhentian penuntutan.
Tapi pemberitaan penuntutan itu tidak diawali dengan P19, nggak boleh itu. Oke. Karena P19 itu melengkapi, berarti sekarang pra penuntutan masuknya. Sehingga kalau sentuhan politik masuk, memaksakan untuk dilakukan penghentian penuntutan itu tidak hal yang tidak mungkin. Sehingga saya menganggap bahwa itu amputasi hukum. Oke. Artinya menggunakan kekuasaan bagaimana ini bisa dihentikan penuntutannya atau SP3. Saya yakin betul bahwa pihak kepolisian tidak mau meng-SP3-kan. Oke. Kenapa? Karena dia sudah melengkapi. Tidak ada alasan lagi sini. Kecuali, ada satu lagi nih. Biar Roy Suryo melihat acara ini. Saya bukan membela Anda atau memberikan suatu clue, tidak. Ya, tetapi ini kita tetap bertentangan, tetapi saya harus fair membuka ini. Masih ada satu jalan. Namanya restoratif justice sebelum pra penuntutan. Oke. Restoratif justice bisa nggak dilakukan? Baik di dalam maupun di luar peradilan. Melalui jaksa. Bisa. Nanti ketika penyusunan pra penuntutan atau penyusunan dakwaan, sidang pertama diajukan oleh jaksa tuh. Di situ. Tetapi konteksnya sekarang tidak seperti itu, Bang Sal. Saya pengen KUHAP ini berjalan. Ya. Berjalannya, saya kembali lagi bahwa 20 hari per 30, 50 hari lakukan penahanan. Oke. Karena kalau tidak dilakukan penahanan, maka ini bisa digantung. Oke. Jaksa bisa ngomong bahwa belum selesai surat dakwaan. Dan itu tidak akan ada batas waktu kecuali dilakukan penahanan. Oke. Nah, ini biar kita mengerti Ya, gitu loh. ya, Bahwa ya. yang dikatakan 20 hari plus 30 hari harus dilakukan penahanan. Gitu loh. Ya. Nah, ada amputasi hukum di sini. Kenapa? Sengaja menggantung. Nah, harapan kami, kita ketahui siapa Anda, kita tahu. Tapi saya mohon hati-hati. Kenapa? Terjadi blunder hukum besar ketika sentuhan politik itu masuk di situ. Sentuhan politik hanya bisa dilakukan, ya, kebijakan politik hanya bisa dilakukan bagi pemerintah maupun penguasa dengan satu jalan. Ya, kalau untuk kasus pidana. Dan diizinkan oleh undang-undang. Itulah namanya sentuhan politik. Yaitu yang pertama adalah abolisi, amnesti, dan gerasi. Inilah yang diizinkan oleh undang-undang sentuhan politik kepada hukum. Tetapi kalau amputasi hukum, meng-SP3-kan yang tidak harus bisa dihentikan, kemudian memberhentikan penuntutan, ini malpraktek. Ya, itu Nah, kalau ini benar malpraktek, bukan ya. bukan penyelundupan pasal ini. Kalau ini malpraktek beneran. Ya, Nah, betul. gitu Bang Sal. Oke. Itulah yang dimaksud dengan amputasi hukum. Ya, oke. Gitu Mas Sal. Pak Suhadi, gimana Pak? Yang mananya menurut Pak nih yang Suhadi? mau Enggak, ditanya? jadi situasi terbarunya, terus kemudian tadi yang memang kenapa penting untuk harus segera dilakukan penahanan? Ya. Itu. Jadi menurut hukum, kalau dilakukan penahanan, itu kan memang tadi udah dikatakan ada jeda waktu. Ada ketentuan-ketentuan yang membatasinya. Tapi kalau tidak, kan berarti tidak ada tuh. Ya, sampai kapan, terus bagaimana, ini kan nggak ada ketentuan. Ya. Tapi kalau ditahan, rumusannya kan diatur dalam undang-undang. Ya, undang-undang mengatur, kalau itu dilakukan oleh di tingkat penyidikan, karena ini masih bisa dilakukan kan, itu 20 hari ke depan, masih bisa dilakukan. Nah, 20 hari ke depan itu kan hitungan hari penahanan. Oke. Gitu kan? Nggak boleh lewat dong dari itu. Makanya kalau dilakukan penahanan, lebih memberi kepastian hukum berkaitan dengan kasus ini. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua juga, berkaitan dengan masalah penahanan, penting buat Roy Suryo, kita kan nggak mau kasus yang sudah dinyatakan lengkap, P21 atau katakanlah sudah menjadi tersangka, kan harusnya nggak bisa lagi menjadi pembicaraan-pembicaraan yang bersifat publis, yang bersifat umum, kan gitu kan? Tadi dikatakan itu merupakan pengulangan dari sebuah tindak pidana. Kan nggak boleh dong. Namanya dia nggak kooperatif. Dulu itu disebut ya di dalam hukum itu alasan subjektif penyidik. Tapi sekarang kan tidak. Itu dilekatkan di dalam undang-undang ya, KUHAP yang baru. Jadi kalau dia mengulangi perbuatan itu diatur, ya kan? Dia nggak boleh mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan masalah penangguhan tadi, gitu kan? Roy Suryo mungkin bisa ngomong nih sekarang, kan saya juga sekarang ini tahanan kota.
Ya beda dong tahanan kota dengan yang di dalam itu kan Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Karena kenapa? Kalau yang namanya tahanan kota, ya buktinya dia masih bisa cuap-cuap, bisa nyanyi ke sana kemari, bisa ngegoreng kasus ini terus. Tapi kalau di dalam, kan ruangnya terbatas. Ruangnya kan nggak bisa lagi sembarangan keluar ke sana kemari. Karena statusnya itu di dalam tahanan. Ya, Gitu, betul. itu yang membedakan. Makanya dalam konteks ini, ya kita berharap seperti juga kemarin konferensi pers kita menyerukan kepada Polda ya. Karena masalah penahanan 20 hari ke depan itu masih ada kewenangannya di tangan penyidik. Dan itu harusnya bisa digunakan gitu. Kita nggak mengatakan nanti di kejaksaan ditahan. Kita sekarang konteksnya yang ada di Polda dulu nih. Oke. Bisa nggak dilakukan itu? Bisa, karena undang-undang mengatur tentang itu sebelum tahap 2 dilakukan. Kan itu kan? Jadi ukurannya adalah sebelum tahap 2. Kalau udah tahap 2 kan memang penyidik udah nggak lagi menguasai berkas, nggak lagi menguasai perkara ini. Tapi sepenuhnya itu ada di tangan kejaksaan. Makanya berkaitan dengan ini, kita kemarin menghimbau kepada Polda, khususnya di Reskrim ya lakukan penahanan. Karena kan saya udah bilang tadi, ya sesuai dengan ketentuan undang-undang sekarang, KUHP yang baru, itu berkaitan dengan masalah pengulangan, bukan lagi kepada hak subjektifnya penyidik, ya kan? Yang dulu kan bilang itu hak subjektifnya, walaupun di pasal 21 ya KUHP yang lama itu diatur, ya. Tetapi sekarang kan itu tegas-tegas diatur, ya. Satu, ya berkaitan dengan masa tahanan, masa ancaman hukuman, ya yang melekat. Kita pernah membahas di sini. Roy Suryo ini menarik kasus yang menimpa dia ini kan. Pasal berapa yang sebetulnya sangat dikhawatirkan oleh dia? Yaitu pasal 32 Undang-Undang ITE dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Sedangkan tadi syarat ya bahwa orang tidak bisa dilakukan penahanan ya yang sifatnya penting dan mendesak itu di bawah 5 tahun. Tapi ini ancamannya kan sudah 10 sampai 12 tahun. Dan dendanya pun 10 sampai 12 miliar. Ya. Jadi kalau dilihat pada parameter ini kan alasan penahanan itu sudah sangat masuk dalam rumusan undang-undang KUHP yang baru. Jadi kalau kita melihat seperti ini dan juga memang keadaan-keadaan yang kita lihat sehari-hari, Roy Suryo selalu melakukan pengulangan dari sebuah perbuatan pidana. Ya menurut saya... Bukan hanya tiap hari Pak, kayaknya lebih deh Pak. Ya, kalau kemarin saya bilang tiap jam itu dilakukan gitu kan. Iya, tiap jam dilakukan sama dia gitu. Ya, betul. Nah kalau kita melihat dari karakter seperti ini kan orang ini kan sebetulnya juga jadi nggak baik dong. Orang udah ditetapkan tersangka kok. Kan etikanya ya kalau udah dikatakan dia sebagai tersangka, berarti kan ajas praduga tak bersalah memang harus tetap dipegang dalam konteks ini. Tetapi dia juga kan harus menghormati penyidik. Menghormati hasil daripada berkas perkara yang ada. Ya, karena kenapa? Ya karena kalau orang udah ditetapkan tersangka, dua alat bukti sebagaimana rumusan undang-undang itu sudah terpenuhi bahwa dia adalah pelaku tindak pidana kan gitu kan? Ya. Jadi dalam kaitan ini kalau kita melihat kepada rangkaian proses hukum, sangat mungkin harusnya Polda Metro melalui Direskrim Polda Metro untuk melakukan penahanan. Supaya satu tidak gaduh, juga ada kepastian hukum. Mau nggak mau kan 20 hari tadi yang disebutin, ya kan? Itu kan udah rangkaian mata acara yang nggak bisa diganggu gugat lagi. Ya kan karena lewat 20 hari kalau itu nggak dilakukan, Roy Suryo bisa bebas demi hukum, keluar demi hukum kan gitu kan. Tapi penyidik juga takut dong untuk melakukan itu. Makanya termin-termin seperti itu untuk memberikan kepastian hukum, bagaimana proses ini berjalan sesuai dengan ketentuan hukum juga. Penahanan merupakan alasan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu. Nah itu Pak, kalau kan yang kemarin juga dinyatakan Pak Soehadi di konferensi pers dan juga di acara kita kan Pak Jokowi kan mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya, betul. Kan? Penyidik lah gitu ya. Terus kemarin waktu di konferensi pers kan ada sejumlah ekspresi kekecewaan kepada Kejati DKI, ya kan? Nah ini sebenarnya kan
kalau yang saya tangkap ya, ini kan saya bukan ahli hukum, jadi ini saya mewakili orang yang awam soal hukum. Tetap paparannya dari Bang Ade dan Pak Suhadi, kan sekarang ini sudah katakan sudah lengkap, ya kan? Ya. Artinya sudah tidak ada tanda-tanda pihak penyidik akan melakukan SP3. Ya. Karena sudah lengkap. Kalau mau SP3 harusnya sebelum-sebelumnya ya. gitu. Atau restoratif. Itu kan atau RJ gitu ya. Tapi kan ini fakta bahwa berkas sudah lengkap, artinya pihak penyidik tetap go ahead. Ya. Gitu kan? Ya. Tetapi faktanya sekarang kan ini kan jadi limbo ini, limbo, nggak pasti ini kan, gitu. Padahal ada yang tadi aturan KUHP kan ada masa waktu apa itu kan akan berlangsung kalau si tersangka ini ditahan, gitu kan. Nah, tapi kenyataannya sekarang belum ditahan, gitu. Nah, ini jadi sebenarnya sumber kemacetannya ini apa, gitu Pak? Karena kan Pak Jokowi kan juga menyatakan ada orang kuat, gitu ya, ada upaya-upaya untuk yang istilahnya Bung Ade itu amputasi hukum dan seterusnya gitu loh. Jadi di satu sisi SP3 udah nggak mungkin, gitu ya, artinya penyidik tetap go ahead, tapi di sisi lain juga kejaksaan kan nggak bisa melakukan apa tadi penghentian penuntutan belum mulai. Gitu kan? Jadi ini situasinya ini jadi itu ke apa yang sumbernya apa? Aku jelasin nih. Ini kelihatannya memang tadi belum terjawab. Pemahaman saya betul nggak ini? Iya, betul. Wow. Nah, jadi gini. Lumayan. Ini penting banget nih. Ini memang harus dijawab. Tadi Mas Hal bilang karena sampai sekarang belum ditahan. Nah, ini pengertian belum ditahan. Kenapa dikatakan belum ditahan? Gini prosesnya. Ini juga nggak bisa disalahkan penyidik, nggak bisa juga disalahkan dari pihak kejaksaan, karena masa penahanan pada tahap 2, ya sekali lagi masa tahanan dalam tahap kedua nih, ya tahap kedua ini nanti berkas akan dikirim. Jadi SP3 P21 sudah melekat, kemudian dari proses P21 karena P21 itu kan memerlukan proses. Proses apa? Pemanggilan. Jadi orang yang tadi dikatakan menjadi tersangka, Roy katakanlah, dan tiba di dalam persoalan ini, nanti dipanggil nih sama penyidik. Gitu loh ya, untuk memenuhi P21 tadi. Dan untuk memenuhi langkah tahap 2. Nah, begitu dilakukan pemanggilan, disitulah boleh melakukan penahanan. Jadi bukan sekarang, karena kan tahap 2-nya belum dilakukan. Karena tahap 2 bentuknya itu surat panggilan. Surat panggilan kepada para tersangka ya untuk memenuhi panggilan ke Polda berkaitan dengan masalah ketentuan dari berakhirnya atau katakanlah proses penyelesaian P21. Begitu dipanggil nanti tahapan itulah yang bisa dilakukan oleh penyidik, dilakukan penahanan. Berapa lama itu dilakukan? Kalau itu dilakukan penahanan, berarti 20 hari ke depan. Gitu. 20 hari dari penahanannya. Ya, dari penahanan itu. Jadi kapan? Seperti tadi, ini jangan sampai bias nih ya. Jadi penahanan itu pada saat ada pemanggilan. Jadi sebelum ada surat panggilan, ya kan? Surat panggilan itu nanti warnanya apa, nanti kan kita bisa tahu dari situ kan. Nah, itu belum bisa dilakukan penahanan, gitu ya. Jadi penahanan itu dilakukan pada saat pemanggilan tahap kedua. Disitulah penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Itu dulu. Ya, Bang Ade, silakan. Ya. Menjelaskan. Saya menambahkan saja tadi terkait persoalan bahwa apa yang membuat ini. Ya, itu kan belum terjawab juga kan? Ya, dan juga soal ekspresi kekecewaan di sejumlah para di konferensi pers itu tentang Kejati, Kejati DKI. Saya menjawab bahwa yang di belakang dari Roy Suryo CS berhasil. Dia berhasil dan sudah ada sentuhan politik dan sudah berjalan. Buktinya di mana? Pemberkasan
Ya, terus kemudian pada saat pelimpahan berkas tahap 1. Ini sudah berjalan. Kekuasaan politik itu sudah menghambat. Sudah terjadi hambatan untuk tahap 1. Nah, sebenarnya Mas Roy juga sudah harus bersyukur dan berterima kasih kepada orang yang membantunya. Tapi saya yakin yang membantunya sekarang ini pasti juga menyampaikan kepada Roy Suryo CS, sudah cukup sampai sini yang aku kayaknya nggak bisa aku tahan lagi. Itu gitu harus loh. dikatakan seperti itu. Iya, gitu kan. karena itu dia pasti menyatakan karena kalau nggak berhadapan dengan kami-kami gitu kan. Karena ini udah cukup. Ya. Kenapa udah cukup sampai di sini aku bisa bantu? Kenapa? Kembali ke kewenangan penyidik tadi ketika surat panggilan sudah ada. Bahwa tidak ada satupun, ingat ya, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menabrak yang namanya privilege seorang pejabat kepolisian untuk melakukan penahanan. Ya, karena itu memang diberikan oleh undang-undang itu. Itu punya polisi itu. Dari pangkat yang jaga tahti, bahkan prajurit terbawah, sampai dengan pimpinan penyidik. Bahkan Kapoldanya. Itu namanya kewenangan penuh. Dan itu nggak bisa diapa-apain itu. Nah, sehingga saya anggap bahwa sentuhan politik sudah ada, dia lakukan penahanan, harusnya udah cukup lah ya, enough. Artinya, sudah berarti kita bermain-main, kalau memang mau kebut, tahan 20 hari, 30 hari, sebulan lagi waktunya. Nah, bisa diperpanjang lagi. Kalau sudah daftar perkara, perpanjang lagi 60 hari kan. Bisa lagi tuh. Artinya, ini masih panjang sebenarnya. Bahwa ini masih panjang, go ahead, kepolisian mungkin akan kami lakukan koordinasi juga nih sama Pak Suhadi, karena tadi juga ada isyarat dari Pak Suhadi bahwa ini kita harus desak. Kenapa kita mendesak? Bahwa kita mewakili para pelapor kan. Jadi memang pada konteksnya sebenarnya kejaksaan itu tidak mewakili tersangka, apalagi tersangka bertemu dengan pihak kejaksaan ini ya, sebenarnya informasinya juga itu salah satu yang minor loh. Iya, minor banget. Itu etika hukumnya, etika moralitas pejabatnya itu tidak boleh seorang menerima tersangka langsung ya kepada tersangka diterima oleh kejaksaan. Itu nggak boleh loh. Itu etiknya itu luar biasa. Itu harusnya Jamwas memindahkan pejabat itu. Yang menemui tersangka langsung, itu harus memindahkan. Kenapa? Karena di dalam sistem kejaksaan yang kita sering lihat, begitu masuk di Kejaksaan Agung, begitu masuk di Kejati, ya tersangka tidak boleh ada di ruangan. Tidak ada, macam-macam tuh. Ada beberapa ya. Pak Suhadi, kalau kita ke kejaksaan itu saya lihat dilarang masuk ini yang berkepentingan terhadap satu kasus, membicarakan satu kasus itu nggak boleh. Tapi kalau itu bertemu pertemanan sah-sah saja. Tapi masa sih seorang yang sudah mempunyai, kami sudah menemui Kejaksaan Agung dan diterima dan menyatakan apa katanya, bahkan Mas Roy sendiri menyampaikan di podcastnya kan bahwa berkasnya belum kami terima tuh, apalagi berbicara itu. Itu sangat berbahaya loh. Etikanya nggak boleh. Yang bikin pengakuan justru malah si para ya, tersangka ada, itu. Ada. Saya tanggal juga sempat lihat itu. Sempat lihat berita itu. Ya. Ini saya jelasin ya. Jadi gini. Silakan. Berkaitan dengan perkara pidana, kan setelah nanti perkara ini sudah dinyatakan P21 dan sudah ada tahap 2, kewenangan penasihat hukum, kewenangan kuasa kami itu hilang. nggak ada lagi. Kami hilang. Iya kan? Kami sudah Karena yang wakil itu jaksa. Jadi kalau jaksa bermain-main dengan para tersangka, ini kan tentunya akan menjadi persoalan. Ya. Ada apa? Etikanya kan gitu nggak dong. Kan nggak boleh, ya. Apalagi bertemu terus kemudian dipublish, ketemu lagi. Kalau Menurut korban wajib ya. Iya. Kalau korban wajib. Kalau korban wajib. Ini berarti sudah ada something. Ya kan? Yang kita indikasikan ada bermain-main. Terus kemudian ada jawaban yang saya juga dengar katanya, ya belum ada tuh penetapan P21-nya dan lain sebagainya. Itu kan nggak boleh dong ngomong-ngomong seperti itu. Maaf, ini yang menerima saja nggak bisa. Yang menyatakan seperti itu siapa, Pak? Kalau nggak salah ada dari kelompok-kelompok mereka.
Gitu. Oke, Saya nggak oke. mau sebutkan nanti Ya. salah lagi saya dalam persoalan ini. Enggak, gitu tapi kan. kalau dalam podcast Mas Roy Ya, ngomong bahwa ngomong ya. saya nggak memang itu ada videonya. Ya, jadi artinya kalau saya lihat seperti itu jelas ya. Kewenangan kejaksaan di dalam persoalan ini ya sebagai pejabat negara itu mewakili daripada pelapor. Karena nanti kan membacaan surat dakwaan atas nama siapa? Atas nama pelapor, ya kan? Terus menyidangkan perkara ini atas nama siapa? Atas nama pelapor. Kemudian dia melakukan penuntutan atas nama siapa? Atas nama kepentingan pelapor atau katakanlah korban di dalam persoalan ini yang diwakili oleh pihak kejaksaan. Dalam konteks bukan jaksaan sih, tapi jaksa sebagai pejabat negara yang Pengacara berkaitan negara. dengan perkara yang sedang berjalan. Itu dalam kasus pidana gitu kan. Dan korban dalam hal ini adalah Presiden ke-7. Iya. Ya, Pak Jokowi. Iya, apalagi Iya. gitu kan. Kok mau bermain-main dalam persoalan ini gitu kan. Saya menambahkan sedikit Iya, ya, Mas Wadi, bahwa gini, sebenarnya sih nggak ada resikonya sih itu lakukan penahanan terhadap Roy Suryo ya. Emang lu siapa sih? Emang lu siapa? Gitu. Ya. Tapi kita menikmati perdebatan ini. Namun kalau memang Mbok ya mau dilakukan penahanan, tahan aja. Emang siapa sih dia? Kan gitu. Ya. Artinya gini. Setuju saya tuh. Artinya gini, tidak akan terjadi apa-apa kok. Apa sih? Apa hebatnya mereka ini? Nggak Ya kan? gempa bumi kalau Roy Suryo ditahan Nggak gitu ada aja. Ini. Ya Sehingga dari berbagai diskusi, saya tetap menyampaikan kepada para penegak hukum, tahan. Itu aja. Saya mau melihat ketika dia ditahan, apa yang akan dilakukan. Iya kan? Bagaimana? Jangan juga kami aja yang terhina hari demi hari nih. Kita perhatikan ini yang terhina kami aja nih yang dibilangin bahwa nggak ada P21 dan lain sebagainya. Inilah pengacaranya di sana termul ya kan? Nah, justru inilah yang harus dibuktikan bahwa sebenarnya ini harga diri juga bagi kita. Tapi jangan terlalu nginjak kepala nih ya kan? Nah, kita juga bisa ngamuk ya kan? Artinya gini, lakukan penahanan. Polisi terus kemudian kejaksaan, come on, tahan dong, biar masyarakat juga tahu. Karena memang dan kejaksaan serta kepolisian sangat mengerti itu bahwa ketika ini tidak lakukan penahanan nanti efeknya sangat berat. Efeknya sangat berat. Kenapa? Karena saya di belakang saya ini yang sering menelpon saya ini udah ratusan bahkan saya hitung-hitung udah ratusan orang yang menelpon saya, meng-WA saya setiap harinya. Dan itu bukan dari relawan. Itu murni dari masyarakat biasa. Nah ini hati-hati di sini. Dampak impact-nya ketika nggak dilakukan penahanan ini sangat luas. Luas banget. Luas banget. Jadi artinya itu yang bisa saya tambahkan bahwa hari ini saya tetap berada di seruput kopi, tetap menyampaikan kepada para penegak hukum, tahan. Itu. Silakan kamu. Ini terkait. Saya kan kemarin dengar dari Pak Ugro Seno, ya, bekas Wakapolri. Ya. Terus kemudian ada beberapa statementnya yang menyatakan bahwa kan harusnya kalau sudah ada RJ dari 3 orang ya, dari kelompok 1, klaster 1, Egy dan Sujana, klaster 2. terus kemudian siapa? Klaster 2 Rismon. Ya. DHL. Ya. Nah, katanya karena sudah ada RJ, maka perkara ini nggak bisa berlanjut. Gitu. Dia membandingkan kepada KUHP yang lama. Di KUHP yang lama itu nggak ada ketentuan RJ. RJ itu jelas-jelas diatur dalam KUHP yang baru. Ya, ketentuannya diatur dengan sangat jelas dan sangat limitatif. Ya, ditentukan ABC-nya harus begini dan lain sebagainya gitu ya. Nah, terus kemudian memang RJ itu apa? RJ, kita pernah bicara di sini ya. Itu kalau di dalam hukum perdata, karena kan ini kan sebentuknya seperti kayak perjanjian ya. Bentuk-bentuk konsensus, kesepakatan dari kedua belah pihak. Kesepakatannya siapa? Dalam hal ini korban Pak Jokowi kepada yang menuduh ya dalam persoalan ini sebagai tersangkanya gitu. Nah, ini bisa ada kesepakatan enggak
dari keduanya nih. Ya, misalnya Pak Jokowi sepakat nggak kalau Roy Suryo ini mau damai, ya kan? Atau kemarin katakan Rismon, ya, atau kemudian Bang Egy Sujana, kan dua-duanya matching, dua-duanya oke. Ini yes, oke, saya minta maaf, saya maafkan. Oke, kamu bikin surat pernyataan, kita juga bikin surat pernyataan. Kita selesaikan kasus ini dengan jalan RJ. Kan itu kan? Ya. Nah, berarti kesepakatan-kesepakatan ini yang dituangkan dalam bentuk-bentuk agreement dari kedua belah pihak, itu adalah bentuk-bentuk yang memang menjadi bagian daripada perkara di SP3. Kan itu kan? Ya. Dan juga ada penetapan dari pengadilan. Jangan salah juga nih, ya, itu pengesahannya juga melalui pengadilan. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak RJ tersebut? KUHP jelas sekali kok. Ya berarti perkaranya berjalan gitu kan. Ya. Karena di dalam hukum pidana itu kan jelas, ya, siapa yang berbuat, dia yang melakukan. Ya. Terus kemudian kita juga lihat di dalam persoalan ini, ya, kalau saya mendengar ceritanya, ini kan sebetulnya domain kerja orang-orang ini kan berbeda-beda nih. Ya, enggak satu-satu kesatuan, ya. Ada yang melakukan ini, ada yang melakukan ini, ada yang melakukan ini. Nah, kalau kita melihat kepada ajas hukum pidana seperti yang saya katakan tadi, boleh dong RJ itu pribadi per pribadi dilakukan untuk menempuh RJ. Tapi kan saya udah bilang tadi, kesepakatannya ada enggak? Sekarang kalau Roy Suryo mau, kesepakatannya ada enggak? Pak Jokowi mau enggak? Kan dia sudah menyatakan, Pak Jokowi di depan saya juga, barangkali di depan kuasa hukumnya, di depan Bang Ade juga, kan dia bilang, saya nggak mau RJ berkaitan dengan masalah Roy Suryo dan Tipa. Yeah. Saya mau ini dibawa ke pengadilan, karena ini media saya untuk membicarakan dan menjelaskan kedudukan ijazah untuk saya perlihatkan di persidangan. Jelas itu, ya, pernyataan Pak Jokowi dalam konteks persoalan ini. Jadi jangan juga dikatakan bahwa Pak Jokowi takut nunjukin ijazahnya atau ijazahnya nggak ada. Itu aduh gila aja menurut saya gitu kan. Ijazahnya ada di dalam penyitaan. Betul. Kemarin juga waktu 4 hari 5 belum lama lah saya habis dari sana yang berkaitan dengan masalah ada orang besar itu, ya kan. Itu kan juga Pak Jokowi ngomong, ijazah saya ada di Polda, dilakukan penyitaan oleh Polda kan gitu kan. Nah terus kemudian ada lagi, loh kalau ijazahnya benar kenapa disita? Waduh, ini kan salah dong penafsirannya. Semua proses berkaitan dengan masalah itu benar dan tidak, karena itu merupakan alat bukti yang merupakan kelengkapan. Iya, kelengkapan dan objek perkara dalam perkara ini ya harus disita. Bukan kemudian disita itu menjadi gak benar ijazah itu gitu kan. Ya siapa aja bisa lakukan itu gitu ya. Jadi penyitaan itu adalah bukan benar dan tidaknya, tetapi memenuhi kelengkapan dokumen yang harus memang dipenuhi dalam kasus tersebut gitu. Ya. Berarti dari penjelasan Mas Wandi saya menganalogikan begini. Berarti dari perspektif ini saya bisa menganalogikan bahwa memang bahwa penyitaan itu adalah di mana dilakukannya satu peristiwa tindak pidana. Maka dilakukan sita menyita menurut pengadilan. Oke, katakanlah seperti itu. Berarti disitanya dalam persepsi saya, disitanya ijazah Bapak Joko Widodo bukan berarti bahwa ini adalah hasil kejahatan. Sama dengan gini, Pak Sahal atau Pak Swadi. Saya berpersepsi personal ya, bahwa berarti ketika ada ekskavator ya ditahan oleh pihak kepolisian dikarenakan illegal logging, mengeruk tanpa izin. Nah, apakah ekskavatornya ini hasil kejahatan? Bukan. Belum tentu. Iya. Ini penyewaan. Iya. Berarti hanya membuktikan bahwa peristiwa kejahatan ada yang melibatkan sebagai objek perkara, alat bukti atau barang bukti adalah ekskavator. Sama dengan ini, ada peristiwa pidana di mana seseorang mengatakan ini ijazah palsu dan disampaikan kepada publik. Ini loh gambarnya, ini loh elanya, ini berulang-ulang ya dilakukan. Berarti objek perkara di ijazah. Nah,
Makanya ini harus disita. Kenapa Oke. disita? Untuk membuktikan bahwa apakah betul ijazah ini palsu sesuai dengan apa yang dikatakan kejahatan pidananya atau peristiwa pidananya adalah palsu. Kan itu. Jadi biar publik juga tercerahkan di sini. Karena ada yang saya sayangkan di sini, mantan penyidik dan mengatakan saya penyidik seumur hidup dan lain-lain sebagainya, tidak akan P21 dan lain-lain 1000%. Nah ini untuk memberikan penjelasan hukum bahwa objek perkara sama yang saya analogikan tadi, satu ekskavator, apakah ini adalah hasil kejahatan? Kan nggak boleh. Bisa nggak pinjam pakai barang bukti? Bisa. Tetapi bukan dipinjam dan dipakaikan kepada pihak tersangka. Iya. Tetapi pemilik ekskavator, bisa nggak kita pinjam pakai? Ketika persoalan ini masih dalam ranah penyidik? Bisa. Karena untuk penyidik kadang-kadang melihat humanisnya adalah ada seseorang yang sewa menyewa ekskavator, ketika ini ditahan, maka dia melakukan pinjam pakai. Untuk apa? Operasional mereka. Karena ini masih dalam tahap, misalkanlah, katakanlah, masih merupakan cicilan. Sehingga harus bekerja. Nah, di sini biasa dilakukan pinjam pakai. Itu pengalaman saya ya. Bagi teman-teman yang mungkin bisa menanyakan itu kan. Karena saya melihat sudah blunder jauh sekali. Oh, hasil kejahatan. Oh, enggak seperti itu. Jadi saya contohkan ekskavator tadi. Bahwa bisa nggak pinjam pakai? Bisa, tapi bukan pada tersangka, pada pemilik. Ya. Artinya siapa pemilik? Bapak Insinyur Joko Widodo. Ekskavatornya siapa pemilik? Ya, yang punya penyewaan. Gitu loh, karena bukan hasil kejahatan. Nah, kalau hasil kejahatan, ya disita juga kan beberapa bukti-bukti rekaman yang di mana rekaman itu adalah penyebaran fitnah dan manipulasi data elektronik seseorang. Kan itu sudah lakukan sita juga. Nah, jadi, itu hasil kejahatan. Jadi itu akan jadi absurd sekali kalau misalnya ijazah aslinya Pak Jokowi yang sekarang dianggap hasil kejahatan disita di penyidik itu kemudian malah dipinjamkan kepada mereka. Ya kan, mereka absurd gitu ya. Iya, dan itu sudah mengajukan loh, Pak Swadi. Mereka mengajukan untuk melakukan penelitian sendiri. Nah, itu yang aneh menurut saya gitu. Nah, saya jelasin juga berkaitan dengan penyitaan. Jadi gini, kalau barang dalam keadaan disita, boleh nggak dipinjamkan? Dalam konteks dan ranah apa dipinjamkan itu? Ya, kalau tujuannya untuk tujuan yang tidak baik, kan juga nggak bisa. Boleh. Termasuk kemarin ada persidangan di KIP kalau nggak salah ya, katanya juga kenapa nggak bisa dipinjamkan dan lain sebagainya. Jelas sekali di dalam hukum acara itu barang yang sudah disita nggak bisa diserahkan kepada pihak lain. Karena penyidik itu bertanggung jawab. Ingat loh, yang namanya penyitaan bukan barang diambil oleh penyidik, ya, tapi juga atas penetapan pengadilan negeri setempat. Jadi kalau itu hilang, penyidik bisa kena tindak pidana. Dan kalau nanti Pak Jokowi juga nggak bisa terima, dia bisa juga dilaporkan dalam kaitan ini. Jadi harus hati-hati. Memegang barang sitaan itu harus hati-hati. Karena itu tadi, selain melakukan proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik, ada penetapan dari pengadilan. Jadi nggak bisa sembarangan itu. Itu biar jelas ini semua gitu kan. Jadi ini bagian akhir dari obrolan kita, Pak. Mungkin closing remarks lah dari Pak Suhadi dan Bung Ade ya. Jadi kan pokoknya ini kan himbauan atau tuntutannya ini kan segera ditahan, gitu kan? Karena itu justru dengan cara itu aturan KUHAP itu justru malah akan terlaksana. Menjadi on. Nah, gimana Pak Suhadi lihat ke depannya ini gimana? Perkembangannya menurut Pak Suhadi, seberapa optimis Pak Suhadi atau seberapa pesimis Pak Suhadi terhadap bahwa ini Roy Suryo CS ini akan segera ditahan dan ke depannya gimana? Ya. Kalau melihat dari program pemerintah yang sekarang, ya, saya juga beberapa kali nih memberikan suatu pandangan di El Sinta terkait masalah penegakan hukum. Ya. Karena kenapa? Kan sekarang ini presiden, ya, Pak Prabowo itu kan lagi gencar-gencarnya melakukan penegakan hukum. Kalau memang betul ini dilakukan dengan baik, ya penyidik harus takut dong kepada orang-orang yang katanya ada di belakang kasusnya Roy Suryo ini. Ya kan? Karena penahanan
tadi kan udah kita jelasin, itu merupakan proses hukum. Kewenangan. Merupakan juga langkah-langkah preventif yang bagaimana perkara ini lebih mempercepat proses ke arah persidangan. So kalau nggak ditahan, tadi Abang Adi juga ngomong, kan nggak ada kepastiannya. Mau berapa lama lagi, ya kan? Nah, sedangkan sekarang semua orang menuntut. Roy Suryo juga. Pak Jokowi sebenarnya takut katanya ke persidangan. Nah, sekarang kita buktikan Pak Jokowi nggak takut kok. Gitu loh. Nah, untuk memproses persoalan itu bagaimana? Ya, untuk tidak, satu, mengulangi perbuatannya, ya dilakukan penahanan. Dua, untuk memberikan kepastian hukum ke depan, karena proses ini nantinya akan sampai ke pengadilan, ya juga dilakukan penahanan. Karena dengan begitu, penyidik, kejaksaan, itu udah nggak main-main lagi. Termin waktunya dihitung berdasarkan undang-undang. 20 hari. Gitu. Jadi kalau lewat daripada itu, kena persoalan penyidik yang melakukan penahanan itu. Demikian juga dengan kejaksaan. Dan ini juga ada anekdot. Anekdot lama sebetulnya. Kalau penyidik gak nahan, maka jaksa juga nggak akan nahan. Kalau jaksa nggak akan nahan, maka pengadilan pun nggak akan nahan. Kan repot ini jadinya gitu loh, ya kan? Anekdot. Jadi sekebal itukah Roy Suryo? Itu kan yang kita takutkan kan? Ya. Jadi saya berpikir kalau polisi atau penyidik tidak melakukan penahanan, saya akan pesimis jaksa juga berani untuk melakukan penahanan. Karena mungkin ini benar-benar orang kuat ini orang yang betul-betul ditakuti ya oleh pihak penyidik, Polda dalam hal ini maupun kejaksaan. Gitu. Kita lihat ya, sekarang ini ada bintang 3 yang ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Kan kalau kita lihat begitu kan, wih, heroik loh, ya kan? Loh, bintang 3 itu maksudnya kasus BGN kemarin. Iya, kan bintang 3 dan bintang 2. Betul, kan? betul. Kita nggak perlu sebutin namanya ya. Loh, Roy Suryo ini punya bintang nggak? Gitu loh maksud saya kan. Jadi kenapain mesti takut gitu maksud saya gitu kan. Roy Suryo itu sama dengan saya, sama juga dengan adik, sama Mas Sahal. Sama. Gitu loh. Warga masyarakat biasa. Bukan orang hebat-hebat banget juga gitu kan. Cuma bedanya dia pernah jadi menteri, saya belum kan gitu kan. Oke, itu aja buat saya. Meskipun setelah nggak jadi menteri bawa barang-barang. Barang-barang itu. Oke, Bung Ade terakhir. Ya, closing statement saya adalah bila mana kita mau men-on-kan yang namanya KUHAP, maka lakukan penahanan. Terus yang kedua adalah, bila tidak dilakukan penahanan, saya tidak berani menjamin secara pribadi, sebagai praktisi hukum, bahwa sidang akan berjalan dengan baik dan sempurna. Sehingga untuk mengakhiri hal-hal tersebut, wajib lakukan penahanan. Kenapa? Karena ini akan mengganggu persidangan. Sehingga kami meminta, bahkan menyerukan kepada penegak hukum pada tahap kedua, lakukan penahanan, limpahkan, tahan sampai persidangan. Kalaupun nanti katakanlah dia mau ditangguhkan oleh pengadilan, itu hak dari pengadilan lagi. Nah, kita lihat jarak waktunya. Demikian. Oke. Terima kasih Bung Ade Darmawan dan Pak Suhadi atas obrolannya. Saya kira memang ini ya semoga aja ada harapan yang segera terkabulkan lah. Gitu. Terima kasih. Kalau saya bilang harus terkabulkan. Iya. Oke, pemirsa sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Oke, salam seruput kopi. seruput kopi. Iya.